30 hari lagi Jokowi atau Joko Widodo berkuasa, kita bersuara. Memang kita menghendaki sebenarnya sebelum dia diganti pada 20 Oktober yang akan datang, dia sudah harus diseret kalau menurut Mas Koirudin tadi. Tapi karena dia punya kekuatan otoritas presiden dan dilindungi oleh aparat-aparat yang sudah dia kendalikan, itu tidak bisa terjadi. Jadi kita tunggu. Kalau tidak bisa sekarang, kita tunggu dia turun. Tadi waktu sebelum kita kumpul, ini adalah sekumpulan aktivis, politisi, tokoh agama, advokat, dan profesi lain termasuk purnawirawan diminta untuk membangun ya sedikit pernyataan berkaitan dengan akan ada pernyataan yang akan dibacakan sebelum di akhir acara ini. Kita tadi sudah dengar apa yang disampaikan oleh pembawa acara Mas Kusnudin, Mas Kusnudin, Kusnudin, enggak, karena ada teman juga namanya Kusnudin. Tadi Mas Kusnudin sudah katakan daftar dosanya Jokowi ini kalau diketik, di print di kertas ini, ditumpuk bisa sampai setengah bulan. Dari situ saya sebetulnya kita sudah bisa bayangkan manusia ini sudah seperti apa merusak bangsa Indonesia, menuduh negara kesatuan Republik Indonesia selama 10 tahun ini. Selama 10 tahun ini kebohongan yang telah dia ucapkan sudah demikian banyak. Ya kalau saya katakan tadi, kalau Mas Koirudin mengatakan kalau diketik tumpukan kertas saja sampai ke bulan, saya katakan kalau dijelaskan daftar dosa Jokowi merusak bangsa ini, mungkin 1 hari nggak cukup kita ngomong 12 jam. Kejujuran tidak ada, keadilan tidak ada, kejoliman dan kebiadaban luar biasa. Kebohongannya kita udah nggak perlu lagi sampaikan. Dari mulai katanya dia sudah punya pabrik mobil SMK yang katanya bisa memproduksi 1 hari 200 mobil, yang inden sudah 6.000, yang sampai saat ini saya tidak lihat satu komponen dari barang itu, dan lain-lain kebohongan. Dan lain-lain kebohongan, banyak sekali kebohongan itu. Dari katanya anaknya nggak tertarik di dunia politik, cukup bisnis kecil-kecilan dan lain sebagainya. Kemudian kezaliman. Nanti mungkin Mas Aziz Januar yang akan bisa jelaskan itu. Tapi saya ada di dalam kelompok itu waktu kasus pembunuhan di kilometer 50. Tapi menurut saya bukan itu saja. Kematian petugas KPPS yang 800-an lebih itu tidak ada pengusutan. Kasus Stadion Kanjuruhan di Malang yang lebih dari 130-an tidak ada pengusutan yang jelas. Itu adalah satu pengabaian terhadap tanggung jawab kepala negara terhadap kematian rakyatnya. Kemudian kebohongan-kebohongan lain yang luar biasa, merubah undang-undang dan segalanya, dan luar biasa. Karena itulah pada kesempatan hari ini katanya 30 hari lagi Jokowi atau Joko Widodo berkuasa, kita bersuara. Memang kita menghendaki sebenarnya sebelum
dia diganti pada 20 Oktober yang akan datang, dia sudah harus diseret kalau menurut Mas Wajidudin tadi. Tapi karena dia punya kekuatan otoritas presiden dan dilindungi oleh aparat-aparat yang sudah dia kendalikan, itu tidak bisa terjadi. Jadi kita tunggu. Kalau tidak bisa sekarang, kita tunggu dia turun dan harus diseret. Kenapa kami menuntut itu? Karena kalau tidak diseret, diadili, yang polisi nanti terserah mau hukum mati, hukum seumur hidup atau digantung di mana, saya nggak ngerti. Tapi kalau diseret dan diadili, ini menjadi presiden jelek bagi bangsa ini ke depan. Yang pertama, yang akan menggantikan, jangan lanjutkan lagi kebobrokan, kebiadaban yang telah dilakukan Jokowi 10 tahun ini. Sekali lagi, pada kesempatan ini sebenarnya kami yang menyentil atau mengingatkan rejim yang akan menggantikan, jangan membiarkan kebiadaban yang telah dilakukan oleh Jokowi, apalagi mengikuti kebiadaban yang telah dilakukan Jokowi yang daftarnya bisa diminta di berapanya itu. Dan kepada rakyat Indonesia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air saya yang saya cintai, ke depan kalau negara kita masih negara demokrasi seperti sekarang ini, pada kesempatan yang namanya pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif ataupun pemilihan presiden ataupun pemilihan kepala daerah, pilihlah pemimpin yang punya track record jelas. Jangan hanya karena dikasih amplop dan dikasih bansos, kau pilih itu orang. Seperti ini sekarang. Ini seperti ini. Apa kita mau menderita berkepanjangan? Kasihan anak cucu kita nanti. Dan kita berdosa kepada founding fathers negeri kita yang telah mendirikan NKRI dengan cita-cita yang begitu mulia, begitu luhur, dirubah-rubah. Undang-undang dasar dirubah, undang-undang yang lain segala macam dirubah, semuanya untuk kepentingan Jokowi dan rejimnya. Dan pada kesempatan ini juga, ya para begundalnya Jokowi, tolong buka mata hati. Ada kalau yang masih menjunjung tinggi Jokowi ini, silakan banding-bandingkan apa sih manfaatnya Jokowi 10 tahun dan apa mudaratnya Jokowi 10 tahun. Jadi pada kesempatan ini sebenarnya kalau saya diminta ngomong, intinya itu kepada penggantinya nanti, saya tidak tahu siapa penggantinya. Jangan ikutin ini kebiadaban yang telah dilakukan Jokowi, karena saya khawatir Indonesia itu NKRI ini pecah belah. Sekarang sudah terasa sekali. Saya sebagai bekas tentara, saya ingat di era Pak Harto itu persatuan kerukunan yang namanya SARA itu sangat dijaga. Saat ini sengaja digunakan sebagai alat pemecah belah. Saya khawatir pecah beneran kita nanti. Khawatir pecah bener nih. Itu intinya. Jadi kepada rejim berikutnya atau pemerintah berikutnya, jangan ikuti, dan saya meminta usut kebiadaban Jokowi 10 tahun. Dan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ini pelajaran kita 10 tahun. Pelajaran kita 10 tahun dalam pemilu, baik pilpres, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah. Janganlah kita memilih yang tampilannya sederhana. Kayaknya tampilan sederhana pada penipusan dan biadab lah. Tampaknya culun tapi biadab. Nanti kita menyesal.
Ya mudah-mudahan anak cucu kita nggak semenderita era kita yang ada di sini gitu. Dan memang tujuan kami bicara ini karena menghendaki anak cucu kita nanti atau generasi setelah kita ini nanti rukun, damai, sejahtera, kuat dan membanggakan negara kesatuan Republik Indonesia yang kaya raya ini. Katanya kaya, tapi yang kaya keadilan tidak ada. Yang kaya segelintir, banyak gelintir menderita. Saya sudah lihat di PIK, saya sudah lihat di PIK, rakyat itu hampir nggak punya daya sama sekali menghadapi pengembang rakus dan pemerintah biadab ini. Dan saya juga baca artikel kayak apa dengan Jepang dulu dan lain sebagainya. Dan di tempat lain sekarang masih berjuang atas penindasan yang terjadi. Itulah pada kesempatan ini yang perlu saya sampaikan. Intinya meminta pada pemerintah berikutnya tidak tiru, perbaiki, tuntut semua tindakan Jokowi. Yang kedua, pada kesempatan ini juga kepada seluruh saudara-saudara sebangsa setanah air, mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari era kepemimpinan Jokowi ini. Kalau pada saat pilpres, pileg, pilkada, jangan tergoda dengan amplop, jangan tergoda dengan bansos. Habis itu kita menjabat pemimpin yang tidak jujur, tidak adil, dan biadab. Habis ya kita. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.